Sensus Ekonomi 2026 kembali digelar. Untuk Sulawesi Selatan, peluncuran sensus ini dilakukan di kantor Gubernur Sulsel di Makassar pada 10 Juni 2026. Peluncuran ini sekaligus menandakan kegiatan satu dekade sekali ini mulai dilaksanakan di tanah Sulsel. Di Indonesia, kick-off sensus dilakukan lebih awal, yakni pada Mei 2026. Dan rencananya, pendataan akan berlangsung hingga akhir Agustus 2026 mendatang. Sensus dilakukan dalam 2 tahap, melalui pengisian mandiri dan door-to-door alias dari rumah ke rumah. Tadi kami menekankan pentingnya dukungan yang solid dari kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota seprovinsi Sulawesi Selatan. Dan yang kedua adalah kami mengajak seluruh masyarakat untuk mensukseskan sensus ekonomi. Saya sampaikan ini bukan survei, tapi ini sensus. Sensus itu akan dilaksanakan door to door. Tentu datanya harapan kita akan menjadi sangat akurat dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Dan saya mengharap pada seluruh masyarakat untuk mensupport, kepala daerah mensupport, semua pimpinan instansi untuk bagaimana welcome dengan TIR ya. Untuk sensus door-to-door, BPS Sulsel mengerahkan 8.700 petugas. Mereka akan menyisir setiap rumah hingga usaha untuk pendataan ekonomi warga. Proses pendataan ini ternyata tak semudah dibayangkan. Petugas harus menghadapi berbagai tantangan. Di kota besar seperti Makassar, petugas kerap mendapatkan warga yang tak acuh. Tak sampai di situ, perkampungan pinggiran juga jadi tantangan lainnya. Petugas harus melewati jalan tak biasa demi pendataan. Cuma tantangannya adalah di respon dari masyarakat sendiri gitu. Nah, jadi kadang ada yang welcome gitu kan, menerima dengan baik, tapi juga ada yang bahkan pintunya pun tidak terbuka gitu. Padahal kita tahu di dalam ada orangnya gitu. Ada juga mungkin yang wilayah yang orang-orangnya sibuk gitu ya. Nah, jadi kita juga agak sulit untuk ketemu gitu. Cuma ya kalau yang buru-buru itu tadi, nah mungkin dia menjawabnya juga sekenanya aja gitu. Jadi berpengaruh ke akuratan data gitu. Beda daerah, beda pula tantangannya. Masih dari daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu Utara. Petugas sensus harus berjibaku dengan kondisi geografis wilayah ini. Melewati sungai, jalan yang berlumpur, hingga susah sinyal, bagian yang harus dihadapi petugas. Tak sampai di situ, pendataan pun terkadang dilakukan di perkebunan hingga area persawahan. Sulit yang kita maksud ada 3 kecamatan, yaitu Seko, Kecamatan Rampi, dan Kecamatan Rongkong. Dari wilayahnya tentu tidak ada transportasi umum yang memadai dan jarak yang sangat jauh antar desa. Lalu yang berikutnya adalah masalah provider sinyal yang tentu menyusahkan atau memberikan tantangan tersendiri kepada kami dalam pendataan ini yang harus memakai internet. Tantangan ternyata tak sampai di situ. Kejujuran responden dalam mengisi data jadi yang terberat. Untuk itu, petugas pun terus memberikan sosialisasi manfaat sensus ekonomi. Namun yang paling berat bagi kami adalah bagaimana responden itu bisa menjawab jujur. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami berharap bahwa sekali lagi data yang diberikan oleh kepada BPS, petugas kami, itu dijamin oleh undang-undang. Dijamin kerahasiaannya dan akan dipublis secara agregat, bukan individu. Kerahasiaan data juga bagian dari sosialisasi petugas, agar warga tak ragu mengisi sensus ekonomi kali ini. Data yang disampaikan dijamin dalam undang-undang hingga tak akan dibocorkan. Tidak ada kaitan dengan apapun ya, misalkan pajak atau apalagi ya, itu tidak ada kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi ini murni untuk kepentingan statistik, ini murni untuk kepentingan
base data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan ke depan. Sensus ekonomi penting untuk memotret kondisi real, menyediakan data dasar, dan memetakan struktur seluruh kegiatan usaha di Indonesia. Data ini akan jadi landasan pemerintah dalam menyusun arah dan kebijakan ekonomi yang tepat. Ini sensus, artinya pendataan lengkap, bukan sampling, karena ini bukan survei. Dengan kita memperoleh data yang lengkap, data terkini, ini akan sangat bermanfaat bagi para kepala daerah, bagi pemerintah pusat, dan juga tentunya pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat potret terkini dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya, yang terkini dan terlengkap. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Nantinya data sensus bisa jadi fondasi bagi pemerintah dalam merancang program pembangunan, mengevaluasi kebijakan ekonomi, serta menentukan sektor yang perlu diperkuat. Dunia usaha pun bisa memanfaatkan data sensus untuk membaca tren industri, analisis pasar, hingga mencari peluang usaha baru. Sementara di sektor pendidikan, sensus menyediakan data yang akurat bagi para akademisi hingga jadi bahan peneliti. Tim Liputan Kompas TV.